Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat kelas 6? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini bertemu lagi dengan Pak Isyam. Kita akan belajar pendidikan ke Muhammadiyah. Kita akan memasuki bab baru, yaitu bab 3 tentang mengenal tokoh Muhammadiyah Profesor Dr. Haji Syafi'i Ma'arif MA. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang riwayat pendidikan dari Profesor Dr. Haji Syafi'i Ma'arif MA. Profesor Dr. Haji Syafi'i Ma'arif MA atau lebih sapaannya akrab yaitu Buya Syafi'i. Beliau lahir di Sungkur Kudus, Sumatera Barat pada tanggal 31 Mei 1935. Ibunya bernama Ma'rifah. Masa kecil Buya Syafi'i yang sangat dekat dengan tradisi Islam telah menjadi magnet awal yang senantiasa mengajaknya bergumul dengan pengetahuan keislaman serta berusaha memahaminya sedalam mungkin. Melihat hidup demikian itu dapat dikata pula berkat bimbingan dari ibunya, yaitu yang bernama Ma'rifah. Pada awal masa pendidikannya, beliau bersekolah di sekolah rakyat ibtidaiyah di kampung kelahirannya. Setelah lulus dari sekolah rakyat ibtidaiyah, Buya Syafi'i masuk di sekolah Madrasah Muallimin, Lintau, Sumatera Barat. Sampai kemudian menyeberangkan kakinya jauh melintasi lautan untuk melanjutkan sekolah ke Madrasah Muallimin Muhammadiyah di Yogyakarta dan tamat pada tahun 1956. Berbekal ilmu agama di Muallimin itu, Buya Syafi'i pun menerima dengan lapang dada tugas pengabdian yang harus diembannya ke Lombok Timur selama 1 tahun sebagai guru di sekolah Muhammadiyah. Setelah menjalani masa pengabdian itu, Buya Syafi'i melanjutkan studinya kembali ke perguruan tinggi. Meskipun ikhtiar menempuh pendidikan tinggi baginya bukanlah hal yang mudah, namun tekad dan semangatnya menimba ilmu telah membuatnya mampu menerabas segala rintangan. Bayangkan, dalam keadaan yatim piatu, Buya Syafi'i masih sanggup merentang jerih usahanya dengan hanya ditopang saudaranya untuk bisa duduk sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cokro Aminoto, Surakarta. Baru 1 tahun kuliah, pemberontakan meletus dan menyebabkan terputusnya jalur hubungan Sumatera-Jawa. Dengan demikian, bantuan biaya kuliah dari saudaranya terputus, sehingga Buya Syafi'i memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah. Masa itu cukup getir, di mana Buya Syafi'i harus menyambung hidup sebagai guru desa di wilayah Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Tak salah banyak orang memuji semangat keilmuannya. Motivasi belajar Buya Syafi'i tak berhenti hanya oleh getah-getir kesulitan hidup yang membelintang di hadapannya. Sembari bekerja, suami dari Haja Nuh Khalifah dan ayah dari ketiga putranya, Buya Syafi'i kembali melanjutkan kuliah di jurusan sejarah.
karena tidak mungkin lagi kembali ke Fakultas Hukum. Dan gelar sarjana muda diraihnya di Universitas Cokro Aminoto pada tahun 1964. Sedangkan gelar sarjananya diperoleh dari IKIP Yogyakarta 4 tahun kemudian. Kepakarannya di bidang sejarah semakin teruji setelah memperoleh gelar master dari Ohio State Universitas Amerika Serikat. Gelar doktor diperoleh pada tahun 1993 dari Universitas Chicago dalam program studi bahasa dan peradaban Timur dekat dengan disertasi Islam as a Basis of State. Buya Syafi'i mengakui bahwa ilmu dan pengetahuan sejarah telah demikian memikat minatnya karena sejarah berbicara tentang simpul-simpul kemanusiaan secara totalitas. Terasalah kekecilan diri ini berhadapan dengan luas dan dalamnya lautan jelajah yang hendak dilayari. Dan rendah hati adalah refleksi dari iman. Ini adalah kalimat bersahaja yang terlontar oleh beliau pada mukadimah pidato pengukuhan guru besar di IKIP. Dalam sebuah catatan pendeknya, Buya Syafi'i mempertegas suara hidupnya sebagai bapak bangsa. Aku mencintai bangsa ini secara tulus dan dalam sekali. Bagiku, membela bangsa adalah dalam rangka membela Islam. Cukup sekian apa yang kita pelajari pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan di kesempatan berikutnya kita akan belajar tentang sejarah perjuangan dari sosok Buya Syafi'i. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberi kesabaran dalam menghadapi semua ujian yang kita hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.